Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia untuk kelas 10 ya. Pada kali ini kita akan pelajari tentang konfigurasi elektron. Ini konfigurasi elektron ya, secara Aufbau. Nah, jadi sekalian juga akan kita bahas tentang elektrovalensi ya. Nah, jadi konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron-elektron daripada elektron dalam satu atom itu di dalam kulit-kulitnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah pengisian secara Aufbau. Pengisian elektron atau konfigurasi secara Aufbau ini adalah pengisian elektron dalam orbital, dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah, diisi setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang paling tinggi energinya, satu tingkat lebih tinggi. Nah, demikian seterusnya hingga semua elektron nanti menempati orbital. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada aturan Aufbaunya. Di sini dibuat ada suatu susunan ya. Jadi ini ada nomor 1, ada di sini nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Itu merupakan menyatakan kulit ya, nomor kulit, ingat ya. Sedangkan ada nanti di sini S, itu adalah subkulit. Nah, artinya adalah di dalam masing-masing ini aturan tadi Aufbau ini, kulit pertama hanya ada terisi satu kulit, yaitu satu subkulit, yaitu kulit S2, begitu ya. Nah, sedangkan yang satu S2, sedangkan yang kulit kedua yaitu ini hanya bisa diisi oleh dua subkulit, yaitu S dan P. Kalau 3 SPD, kalau keempat SPDF, demikian sampai ke 7 adalah SPDF. Nah, menurut Aufbau, penyusunan elektron itu sesuai dengan garisnya ini, katanya pengisiannya diisi dulu yang paling rendah, balik lagi ke atas begini ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini, nah lalu ke sini, lalu ke sini ya. Ini tanda panah ya, tanda panah. Lalu lanjut lagi ke atas. Nah, yang paling rendah dulu baru masuk ke sini. Lalu sini lagi lanjut ke sini. Turun lagi sampai ke bawah, terus lanjut lagi ke seperti sini di atas. Nah, ini dia. Kemudian belok lagi sampai ke sini. Nah, jadi kalau nanti ini nanti diteruskan ya ke sini, dia akan terbentuk nanti namanya suatu urutan. Jadi urutannya nanti menjadi, kalau kita urutkan menjadi 1 S2, kemudian 2 S2, urutkan tanda panahnya ya. Langsung ke 2 P6, lalu 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, kemudian 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2, 5 F14, 6 D10, 7 P6, kemudian 6 F14, 7 D10, terakhir adalah 7 F14. Jadi urutan ini bisa kita singkat ya, biar gampang mengingatnya, pakai singkatan secara mengasihkan sehingga tidak susah mengingatnya. Caranya gini ya, ingat alurnya: S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, kita bahas sampai sini aja, ini tidak usah karena ini jarang nanti unsur kita bahas sampai ke sini. Jadi yang kita bahas adalah S, SP, SP, SDP,
SDP, SFDP, SFDP. Itu dulu, ingat dulu, ulang berkali-kali dulu ini. Ucapkan SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, diulang-ulang terus sampai hafal ya. Nah, setelah kamu hafal, nah, loh, apa Pak hubungannya? Jadi hubungannya seperti ini aja. Kalau S itu dimulai dari kulit pertama, baru lanjutkan 2, 3, 4. Kalau dia P dimulai dari kulit kedua, lalu lanjutkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kalau subkulit ini ya, subkulit D mulai dari 3, nanti 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau F mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, masing-masing kan sudah tahu bahwa S itu elektronnya bisa 2, P itu isi diisi 6, D itu 10, kalau F 14. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah hafal nanti alurnya ini. Jadi nggak usah lagi kita kalau disuruh kita misalnya menyusun konfigurasi elektron secara outbound, kita buat lagi seperti 1, 2, 3, 4, 5 ini dibuat panah-panah. Jadi nggak usah. Namun itu dasarnya harus tahu ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Berarti caranya seperti ini. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jadi kalau kita lihat alurnya ini kan sekali, SP-nya 2 kali, ini sekali ya. SDP-nya 2 kali, ini satu lagi, berarti 2 kali ya. Lalu SFDP-nya ada 2 kali. Jadi kita singkat aja S. SP-nya 2 kali, SDP-nya 2 kali, SFDP-nya 2 kali. Nah, S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Itu mudah mengingatnya. Ya. Terus itu gunanya apa? Untuk membuat tadi rangkaian yang ini. Jadi kalau kita tulis nanti dia, jadi gampang mengingatnya. Jadi coba buat konfigurasi yang tadi. Berarti S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP. Sorry ya, ada F di sini ya. SFDP, SFDP. Nah, jadi kita lanjutkan nomor yang di depannya, nomor kulitnya berarti udah tahu bahwa S tadi mulai nomor 1. Berarti seterusnya lanjutkan aja angkanya. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada 7. P, tadi P angka mulainya 2. Ini ya. Berarti langsung kita buat aja di sini 2. 2. Sorry. Kok jadi 2 semua ya? Maksudnya lanjutkan setelah 2 menjadi 3. Begitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu ini si D. Berarti si D mulai dari angka 3. Kita tulis 3. Berarti lanjut 4. Di sini 5. Sini 6. Lalu yang F ya. F mulai dari 4. Berarti 4, 5. Selanjutnya angka yang di atasnya, nah itu langsung kita isi aja sesuai. Kalau dia S 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10. Ini 6, ini 2, 10. Ini 6, 2, 14. Ini ada 10. Ini 6, 2, 14, 10, 6. Jadi udah selesai. Pasti sama dengan yang tadi kita tuliskan itu. Nah, pertanyaannya Pak, ini untuk apa kita? Pertanyaannya, ini untuk apa ini? Nah, ingat, inilah yang disebut dengan namanya konfigurasi secara outbound tadi. Inilah konfigurasi secara outbound. Out ya, pakai F ya. Outbound tadi. Nah, inilah kita pakai untuk menentukan konfigurasi. Mana yang kita hitung? Yang kita hitung jumlah elektronnya yang di atas ini. Ini jumlahkan semua.
ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan. Contoh. Misalnya kita untuk menentukan konfigurasi dari si Na nomor atomnya atau si siapa yang lebih kecil dulu, karbon. Ya, karbon nomor atomnya 6. Nah, kita susun dulu. Berarti jumlahnya 6. Berarti 1s2, 2s2 seperti yang tadi yang di atas ya. Nah, ini S SP SDP SDP gitu. Nah, kita buat dulu yang di atas itu tadi ya. Nah, SP SDP SDP SFDP nih. SP SP SDP SDP SFDP SFDP. Nah, kita ikutin yang di atas tadi aturannya ya. Tapi kita hitung ini jumlahnya 6. Sampai di mana jumlahnya 6? Ini tadi 2 ya. Berarti ini sudah 4. Berarti kurang 2 lagi. Masukkanlah yang 2P 6. Tapi nggak semua kita jumlahin karena jumlahnya sudah jadi 10. Berarti kita hanya ambil 4 saja. Nah, jadi jumlahnya ini ada sebanyak bukan 4 ya, 2. Karena jumlahnya harus 6. Jadi inilah konfigurasinya. Jadi yang kita ambil adalah dari yang tadi semua ya. Ini tadi 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D3, 5P6, 6S2, 4 ya, 4F14, selanjutnya 5D10, kemudian 5P2, 6S2, 5F14, D-nya 6D10, P-nya 6P6 P6 ya. Nah, berarti itu yang kita masukkan nanti ke sini. Kita ambil contoh yang lain, Na11. Nah, nanti kita hitunglah dari yang sini sampai di mana angka 11. Ini 10. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, udah 10 ya. Berarti terakhir 3S2. Tapi kalau ini kita masukkan sudah jadi 12. Berarti hanya ambil 1. Jadi konfigurasinya adalah ini. Nah, kita ambil misalnya yang lain. Contohnya misalnya adalah besi Fe26. Nah, berarti 1S2, 2S2, 2P6 masih 10. 3S2 12, 3P6 18, 4S2 20, 3D10. Nah, ini jadi 30. Berarti kita harus kurangin. Nggak boleh yang di 10 kita pakai. Jadi kita pakai adalah yang hanya sampai 6. 3D6 ya, 3D6 kita pakai. Jadi inilah konfigurasinya ya. Contoh yang lain lagi, misalnya kita ambil contohnya CA 20 ya. Nanti kita hitung yang mana sampai 20. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini masih 10. 3S2, 3P6 masih 18. Berarti 4S2 20 sampai di situ. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita akan coba latih untuk yang soal selanjutnya. Oke, sampai di sini. Jangan sampai. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.